Setelah ujian masuk universitas selesai, aku didiagnosiskan kanker lambung. Dokter bilang, waktuku cuma tinggal sebulan. Hentikan dulu semua pekerjaan. Tamu penting sebentar lagi datang. Di luar ada satu truk sampanye. Suruh seseorang angkut turun. Manajer, 100 kardus. Mana mungkin satu orang mengangkut? Benar, manajer. Panas, meski tamu penting itu orang terkaya di kota Hu dan mengadakan pesta masuk universitas putranya, dia tak bisa memeras kami. Kamu. Kalau kalian, wah. Tambah gaji 200. Aku bisa angkat. Cuaca sepanas ini, kerjaan 3 orang dikerjakan sendiri. Anak ini mau uang, tak peduli nyawa. Sejak kecil aku sudah tahu. Keluargaku miskin luar biasa. Nak, Ibu, ayah. Lihat, aku bawakan makanan enak buat kalian. Hari ini memungut sampah. Dapat banyak makanan enak. Aku baru makan sedikit. Ayah. Ibu. Aku tidak lapar, kalian makan saja. aduh, Ciwan. Sebentar lagi ujian masuk uni. Kau satu-satunya anak. Siapapun boleh lapar, tapi bukan kau. Iya. Ayah. Ibu, Aku pasti akan belajar sungguh-sungguh. Saat besar nanti, aku akan berbakti pada kalian. anak baik. Sesulit dan selelah apapun. Meski tinggal sebulan lagi, aku tetap ingin cari uang lebih banyak. Untuk ayah dan ibu. Anak keluarga terkaya cuma diterima di kampus biasa. Tapi malah diberi kapal senilai 5,6 miliar. Juara ujian masuk perguruan sekota dari keluarga, malah kerja kasar di sini. Aduh. Membandingkan orang memang bikin kesal. Katanya dia cuma anak angkat. Kalau anak kandung, entah bakal semanja apa. Sudahlah, jangan banyak bicara. Hei, cepat, semuanya berdiri yang rapi. Tamu penting segera tiba. Hei, tetap tersenyum, tetap tersenyum. Selamat datang, Tuan Su, di Hotel Yunhai. Selamat datang, Tuan Su. Ayah. Ibu, Sampahnya ini dibawa lewat udara dari Prancis oleh Tuan Su untuk pesta kenaikan sekolah Su Jingyan. Kau ini kenapa? Cepat bersujud, minta maaf pada Tuan Su. Sudahlah. Anakku diterima kuliah, senang. Minuman seharga ratusan ribu, pecah. Aku mampu membuangnya. Aku mampu. Nasinya kotor, kenapa? Tak tahu kondisi keluarga kita? Cepat habiskan. ayah ibu susah payah membiayaimu, berharap kau tahu diri. Kenapa kau boros? Nasinya kotor, perutku nanti sakit. Kau cuma memandang kaya dan miskin. Didikanku selama ini sia-sia semua. Hari ini kau harus makan. 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 Ngapain bengong? Cepat pergi. Pergi, ayo. Jingyan, soal pesta masuk sekolah itu, pasti akan ayah buat semeriah mungkin. Terima kasih, ayah, ibu. Kakak pasti bahagia punya orang tua seperti kalian.
Ciwan lulus jadi juara 1 sekota. Tak sia-sia kita menyembunyikan status sebagai orang terkaya, membesarkannya sederhana, dan mendidiknya dengan sudah waktunya kita beritahu dia tentang kekayaan keluarga kita. Kenapa terburu-buru? Uji dia musim panas lagi. Saat sekolah mulai. Beri dia kejutan lagi. Ayo pergi. Ya, Saat sekolah mulai, beri dia kejutan lagi. kejutan? Tapi, ayah, ibu, waktuku tinggal kurang dari sebulan. Kapal pesiar senilai 5,6 miliar. Sampainya ratusan ribu. Ternyata, 18 tahun hidupku yang sengsara ini. Semuanya palsu. Anak-anak, Lihat, ayah bawakan makanan enak. Bukankah kamu paling suka makan tulang ayam? Ayah khusus bawa pulang buatmu. Semuanya, jarang kita bisa kumpul begini. Minum. Ayo, semuanya ikut. Pak Suangwo, sisa makanan yang Anda minta sudah dibungkus. Dilihat dari ini, orang miskin pasti tak mampu membelinya. Ciwan bisa jadi manja. Ayah, aku ingat, kakak suka makan tulang ayam. Kalau begitu, bungkus saja. nak, Cepat makan. Lihat, kamu kurusan. Kamu harus banyak makan. Ayah, ibu. Kenapa kalian tidak makan? anak bodoh, kami tak apa-apa kalau harus menderita. Yang ada di rumah, semuanya buat kamu. Iya, cepat makan. Ada apa ini? Kenapa? Kau jijik tanganku kotor? Bukan begitu, ayah. Ibu, Di hotel tempat aku kerja musim panas. Aku sudah kenyang. Pantas saja. Sudah makan enak di luar, mana mau dia makan makanan yang susah payah dibawa pulang ayah ibunya? Susah payah? nak, sini. Ini hadiah dari kami karena jadi juara 1 sekota. Suka tidak? Sejak kecil sampai sekarang, setiap kali membawakan sesuatu untukku, Kalian selalu menghakimiku. Mengawasi perkataan dan tindakanku. sedikit saja aku punya pendapat. Aku langsung dibilang haus gengsi dan suka membandingkan. Bajingan yang tak tahu menghargai orang tua. Terima kasih, ayah, ibu. Aku sangat suka. Syukurlah kalau kamu suka. Ini hasil aku dan ibumu mengais di tempat sampah seharian. Keadaan keluarga kita agak susah. Tapi kamu anak yang kami sayangi. Apa yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Ayah, ibu, kalian bisa beri aku uang? Buat apa kamu minta uang? Aku sakit. Buat apa kamu butuh uang? Aku sakit. Nggak panas kok, nak. Kamu kenapa? Bu, aku kena. Kak, kau sakit. Ya, aku, Kak. Dulu aku sering lihat kakak bawa gadis-gadis itu ke penginapan. Jangan-jangan, Kau bicara apa, Kak? aku tak bermaksud apa-apa. Kalau kakak benar kena penyakit kelamin, kita harus cepat berobat. Su Jingyan, kau kenapa sih? Ayah, aku tidak. Dasar anak kurang ajar. Aku berhemat membesarkanmu, menjual semua milikku, sampai tak makan demi menyekolahkanmu. Tapi kau malah berbuat macam-macam di luar. Ayah, aku tidak. Masih mau menyangkal? Adikmu sebaik, mana mungkin dia bohong? Sudah terlalu lama aku tak menghajarmu. Kau sampai lupa rasanya hukuman keluarga. Ayah, aku tidak. Ciwan, kalau tak mau dipukul, cepat minta maaf pada ayahmu. Ayah, ibu, Maaf, aku salah. Tapi aku benar-benar tidak. ayah, jangan hukum kakak lagi. Perempuan di luar sana menggoda kakak. Kakak suka bersenang-senang. Demi dia jadi juara 1 sekota, maafkan kakak kali ini. Apa gunanya dia juara 1 sekota? Perilakumu tak pantas, moral rusak. Sampah masyarakat. Ini sampai tersebar. Nama baikku Suangwo akan kau hancurkan. Kau tahu tidak? Ingat baik-baik. Mulai sekarang, diam di rumah.
Jangan kemana-mana dan renungkan perbuatanmu. Ayah, jangan marah lagi. Nanti ayah jatuh sakit. Jingyan. Hanya kau yang paling tahu diri. Ayo, ikut ayah dan ibu makan di luar. Kamu diam di rumah. Bikin aku marah saja. Tidak, aku benar-benar tidak melakukannya. Ayah. Ibu. Kenapa kalian selalu setegak ini padaku? Kau sudah bangun. Wen Mingqia. Kenapa kau di sini? Tuan muda, kau tahu lukamu separah apa? Kalau bukan aku yang pecahin jendela buat nyelamatinmu, kau pasti sudah mati. Tapi jendela kecil di rumahmu itu memang gampang banget dibuka. Suciwan, kau mau masuk sekolah mana? Bagian penerimaan sudah datang ke rumahku beberapa kali. Wen Mingqia. Aku tidak suka padamu. Jangan buang waktumu untukku. Siapa yang suka sama kamu? Jangan kepedean. Aku cuma tanya karena kamu juara ujian sekota. Sudah kubilang, kamu bukan tipeku. Jangan mondar-mandir terus di sekitarku. Aku kesal. Jangan berpikir macam-macam dulu. Istirahat yang baik. Wen Mingqia. Kau gadis terbaik di dunia. Tapi aku orang yang hampir mati. Mana mungkin aku menahanmu? Tidak bisa. Aku harus sampai rumah sebelum mereka pulang. Atau siapa kalian? Dia orangnya. Hajar dia. Bos. Bang, aku bahkan tak kenal kalian. Kenapa kalian memukuliku? Ada yang bilang. Semakin keras kalian memukuliku. Semakin banyak uang yang kalian dapat. Aku punya uang. Aku bisa beri kalian uang. Uang. Bang, izinkan aku menelepon orang tuaku. Dia bisa kasih kalian uang, bahkan lebih banyak. Kumohon. Hentikan mobil. Halo, ayah. Ayah bisa kasih aku uang? Aku dihadang orang. Dihadang. Siapa berani menghadang anakku? Apa? Bagaimana keadaanmu? Cepat transfer uang ke aku. Kalau mereka tidak dapat uang, mereka mau memukulku pakai tongkat listrik. Aku takut sekali. Kumohon, cepat datang dan selamatkan aku. Siapa yang berani menghalangi anakku? Dia mau mati. Ayah, ibu. Tapi, Kakak setiap hari pakai baju compang-camping. Preman mana yang mau menghalangi anak miskin? Ayah, kakak, jangan-jangan pergi lagi dengan perempuan. tak punya uang buat sewa kamar, ya? Dasar bodoh. Ayah, bukan begitu. Kusuruh kamu merenung di rumah, tapi tiap hari malah keluyuran sama orang lain. Aku dan ibumu kerja keras di luar, tiap sen yang kami dapat tak mudah. Tega-teganya kamu buka mulut langsung minta uang. Ayah, cepat selamatkan aku. Aku tidak membohongi kalian. Kamu harus diberi pelajaran. Ayah,
Ayah. Kalau tak mampu, jangan pura-pura. Kak, kumohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Benar-benar bikin aku marah. Kapan si bodoh itu bisa lebih dewasa? Kalau Ciwan setengah saja sedewasa Jingyan, dari dulu kami sudah memberitahunya soal harta keluarga. Aduh, Kenapa main pukul? Tutup jendelanya, jangan sampai anak itu ketakutan. Jingyan, ayah peringatkan kamu. Jangan bergaul dengan orang-orang tak jelas, atau nasibmu akan seperti ini. Baik, ayah. Jalankan mobil. Ayah, ibu. Nikmati saja. Kali ini kita bisa dapat harga tinggi. Ayo cari Su Jingyan. Kamu juga dibuang? Pak Guru, silakan minum. Ciwan, kamu pulang. Guru-guru penerimaan murid sudah menunggumu. Su Ciwan, selamat jadi juara 1 sekota. Saya tim penerimaan Universitas Huaking. Su Ciwan, guru penerimaan Universitas Nanda. Halo, Bapak dan... Ciwan, kenapa kamu begini? Kak, kok kamu sampai dipukuli begini? Jangan-jangan semalam kamu ngamar sama cewek, lalu dihajar pacarnya? Bajingan. Apa yang sudah kuajarkan padamu? Masih berani pulang? Orang tua Ciwan, tenang. Mungkin ada salah paham. Salah paham apa? Bajingan ini tiap hari keluyuran. Semalam malah tidak pulang. Ayah, jangan marah. Mungkin ada salah paham. Kakak mungkin pergi belajar. Diam kau. Aku ayahnya, aku tidak tahu seperti apa. Semalam tidak pulang. Malah dipukuli sampai begini. Mana mungkin dia pergi belajar? Kami harus ke rumah berikutnya. Su Ciwan, lukamu sembuh, akan datang lagi. Benar. Dalam kondisi ini, sebaiknya masuk Huaking saja. Guru, Ngomong-omong kosong apa? Mana mungkin Huaking menerima orang seperti ini? Dengar baik-baik bagaimana orang menilaimu. Tak bisa lebih baik, kami membiayaimu demi kebaikanmu. Tak bisa menurut? Ayah. Kau bikin ulah begini. Ayah benar-benar berharap aku Ayah mengharapkan yang terbaik untukmu. Tak mau bertobat, berlutut di pintu. Jangan bangun tanpa izinku. Kalau bangun, kakimu kupatahkan. Keluar. Ciwan. Aduh, kalau begini Ciwan gimana mau kuliah? Memangnya kuliah di dalam negeri ada bagusnya? Sudah mengurusnya. Di universitas luar negeri. Pergi. di rumah ini. Cuma kamu yang paling sayang sama aku. Wah, anjing kecilnya lucu banget. Kak, kasih ke aku, dong. Toh kamu juga nggak mampu peliharanya. Berisik amat.
Su Jingyan, kamu ngapain? Kak, Maaf, salah. Jangan pukul lagi. Su Jingyan. kamu apa-apa? Ada apa, ayah, ibu? Semua salahku. Seharusnya nggak menyentuh anjing kakak. Kakak nggak enak hati. Semua salahku. Kamu digigit enggak? Kamu dari kecil dimanja, kulitmu belum pernah lecet. Sakit enggak? Dia mukul kamu? Sudah keterlaluan. Gara-gara anjing, kamu melampiaskan amarah ke adikmu? Cepat minta maaf ke adikmu. Kalau tidak, kubunuh anjing ini. Ayah. Maaf, aku salah. Maaf. Maaf. Sudah puas belum? Anak sebaik itu kau didik jadi begini. Kak, maaf, tak seharusnya menyukai anjing kecilmu. Kalau suruh dia menggigitku, tak apa-apa. Semua salahku. Asal kau jangan marah pada ayah dan ibu, biar dia menggigitku tiap hari aku rela. Semua salahku. Cukup. Demi seekor anjing, kau bikin rumah kacau balau. Lihat adikmu, dia tahu menghormati kakaknya. Sekarang kubunuh anjing ini. Ayah, jangan. Aku akan minta maaf pada adik. Aku salah. Semua salahku. Cepat pergi. Ayah. Kak, ayah juga demi kebaikanmu. Kalau sekarang tak kapok, nanti bikin masalah lebih besar. Adikmu benar. Kalau sekarang tak kuberi pelajaran, kau tak akan ingat. Jangan. Nak. Minum semangkuk sup daging anjing. Ayahmu bilang dia akan memaafkanmu. Kak, jangan ngambek lagi. Dengan keadaan keluarga kita, sup daging anjing ini langka banget. Ayah bahkan memberikannya buat kakak. Dasar tak tahu diri. Sampai sekarang masih berani pasang muka di depanku. Nak, kamu kenapa? Jangan bikin ibu takut. Nah, kamu tidak apa-apa? Cepat hubungi 119. Kenapa anakku bisa jadi begini? Semua salahmu. Kamu memaksanya. Ayah, ibu, sejak kecil kakak selalu sehat. Kok bisa tiba-tiba muntah darah? Jangan-jangan dia cuma mau kalian luluh. Pura-pura sengaja. Kau benar. Sejak kecil Ciwan sudah kulatih. Tidak mungkin tubuhnya bermasalah. Seharusnya tidak begitu. Anak itu pasti cuma mau menakut-nakutiku. Siapa keluarganya? Aku ayahnya. Anak ini menakut-nakutiku. Menakutimu apanya? Anak ini tak punya banyak waktu. Ada keinginan? Penuhi selagi bisa. Artinya tak punya banyak waktu? Putra Anda sudah kanker lambung stadium akhir. Kanker lambung? Apa katamu? Kanker lambung? Kanker lambung apa? Ini hasil pemeriksaan pasien yang baru dilakukan. Dokter pelapor, Lin Qi. Mana mungkin? Mungkin kanker lambung stadium akhir? Lagi pula, menurut pemeriksaan rumah sakit, tubuhnya penuh memar dan ada pendarahan di organ dalam. Seharusnya dia mengalami pemukulan parah. Apa kalian menyiksanya? Menyiksa? Mana mungkin? Dia anak kandung kami. Pemukulan apa? Penganiayaan apa? Rumah sakit apa ini? Dokter abal-abal. Anak saya sehat, mungkin kanker lambung stadium akhir? Hasil pemeriksaannya salah. Rumah sakit kami salah satu yang terbaik di kota Hu. Mungkin pemeriksaan dasar seperti ini keliru? Jangan bikin keributan di sini. Aku bikin keributan? Kau tahu siapa aku? Panggil direktur kalian ke sini. Su Angwo. Ini yang kau sebut didikan hidup susah? Kau sudah menyiksa anakku sampai jadi seperti apa? Semua salah kalian. Keluarga pasien, tenangkan diri. Kami tahu biaya kemoterapi mahal. Kalian tak sanggup Selama diobati, anak itu punya harapan.
Tak sanggup apanya, kau tahu siapa aku, yang paling tak kurang dariku itu uang. Aku tak kekurangan uang. Sekarang juga. Kami mau pindah ke rumah sakit terbaik. Jangan-jangan kalian jadi gila karena terlalu syok? Kanker lambung anak kalian jelas akibat kurang gizi berkepanjangan dan makan makanan yang tak bersih. Bukan cuma perutnya membesar, seluruh tubuhnya juga kurus kering. Aku tak tahu seburuk apa keadaan kalian sampai membesarkan anak jadi begini. Benar. Baju anak kalian penuh tambalan, bahkan kalah dari baju anak pengemis. Tuan Ciwan, jangan emosi dulu. Kalau memang dana sedang sulit, rumah sakit kami juga punya platform penggalangan dana. Dr. Lin, Anda salah paham. Beliau bos grup Ciwan, orang terkaya di Huhai. Orang terkaya yang beberapa waktu lalu Memberi putra kapal pesiar seharga 5,6 miliar. mana mungkin? Sekaya itu, kenapa anak masuk ruang gawat darurat? Temanku bekerja di grup Ciwan. Katanya, Yang dapat kapal pesiar itu anak angkat. yang sedang diselamatkan justru anak kandung. Kapal pesiar dikasih ke anak angkat, tapi anak kandung sendiri sampai kena kanker lambung. Otakmu nggak bermasalah, kan? Semua salahmu. Semua salahmu. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku yang sehat. Jangan khawatir, kakak akan baik-baik saja. Masih ada aku. Minggir. Buat apa aku punya kamu? Aku mau Ciwan. Bu, jangan bicara. Jangan bikin ibu makin terpukul. Jangan menangis lagi. Apapun harga yang harus dibayar, aku pasti akan membuat Suciwan sembuh. Halo. Ini aku. Buatkan aku laporan pemeriksaan. Dilihat dari hasil pemeriksaan, pasien paling lama hanya punya waktu 1 bulan. Kalian yakin ingin lanjut berobat? Anakku. Anakku. Ayah, ibu. Sejak kecil, Kak Ciwan selalu sehat. Kok bisa tiba-tiba kena kanker? Ayah, lupa waktu kecil? Di musim dingin, ayah menyiram Kak Ciwan dengan air es, tapi dia tidak apa-apa. Iya, Anakku sejak kecil selalu sehat. Ayah, bukan aku sengaja mencurigai Kak Ciwan. Hanya saja. Lihat saja. Itu gadis yang tiap hari bersama kakak. Ayahnya juga direktur rumah sakit ini. Wen Mingkia, putri direktur rumah sakit kami. Putri direktur? Ayah, ibu, waktu kakak memukulku kemarin, dia benar-benar tidak terlihat sakit. Menurut kalian, jangan-jangan dia kesal pada kita. Jadi sengaja membohongi kalian? Aku sudah tahu dia tidak apa-apa. Masuk rumah sakit, langsung dibilang kanker. Kalian bersekongkol menipu kami. Tuan Su, memang benar putra Anda mengenal putri direktur kami. Tapi aturan rumah sakit ketat. Mustahil kami memalsukan hasilnya. Masalah ini sangat serius. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Benar atau tidak, bukan Anda sendiri yang menentukan. Masuklah. Nyonya Su. Laporan Tuan Muda Ciwan sudah diperiksa ahli medis. Sudah diperiksa. Laporan ini palsu. Tuan Muda Ciwan. Dia sama sekali tidak sakit. Benarkah? Anakku benar-benar tidak sakit? Biar kulihat. Baru saja aku tahu kakak sakit. Karena panik, aku mencari ahli medis terbaik dari luar negeri untuk memeriksa kakak. Ternyata kakak sama sekali tidak sakit. Ayah, ibu. Aku benar-benar tak tega melihat kalian sedih. Pak Ciwan, jangan percaya hasil diagnosis dokter luar rumah sakit. Diam kau. Anak itu di mana? Berani dia menipuku. Pak Ciwan, pasien ditangani di ruang resusitasi. Jangan ganggu. Minggir. Kalian bersekongkol untuk menipuku. Ku beritahu, aku belum sempat membereskanmu.
Kalau berani menghalangiku lagi, rumah sakit kalian langsung kututup. Anda tidak boleh masuk sembarangan. Kami akan operasi. Minggir. Keluarga pasien, surat persetujuan operasi belum ditandatangani. Operasi apa yang kalian maksud? Ayah, Dasar anak kecil. Kau ketagihan pura-pura sakit? Turun. Su Ciwan. ayah. Pura-pura sakit apa? Hei. Kak, aku tahu kamu dendam pada ayah dan ibu. Tapi kamu tak boleh pura-pura sakit untuk menipu mereka. Ciwan, kali ini kamu keterlaluan. Kamu hampir membuat ibu takut setengah mati. Mustahil. Sudah mendatangi semua rumah sakit di Shanghai. Semua hasil diagnosis sama. Kanker lambungku. Tidak mungkin palsu. Kak, walaupun tahu ayah dan ibu, Adalah CEO grup Ciwan. kamu juga tak boleh pura-pura sakit demi uang. Apa katamu? Dia sudah tahu. Sebenarnya, Pada hari pesta kelulusan itu, aku melihat Kak Ciwan. Aku mau memberitahu kalian. tapi, Kak Ciwan memohon agar aku tak bilang pada kalian. Ah, Kak. Aku tak sengaja membongkarmu. Aku cuma benar-benar tak tega melihat ayah dan ibu secemas ini karenamu. tidak. Aku tidak. Ayah, ibu, waktu mengadakan pesta kelulusanku, kakak bekerja di hotel itu, cuci piring, pelayan. Nih, Su Ciwan. Kamu sudah tahu sejak awal. aku tahu kamu lama menderita. Kamu ingin hidup lebih nyaman, tapi tak boleh pura-pura sakit untuk memaksa ayah dan ibu mengungkap identitas asli. Pantas saja. Pantas kalian berkali-kali minta uang pada kami. Kadang bilang sakit. Diculik. Kau masih berani bilang kanker lambungmu nyata? Semua kejadian ini. Kau benar-benar anak yang hebat. Ayah, Bukan begitu. aku benar-benar tidak bohong. Pergi dari hadapanku. Kami membesarkanmu 18 tahun dengan susah payah. Tak disangka, pada akhirnya, kau tetap orang yang cuma mengejar untung. Kalau hari ini tak memberimu pelajaran, 18 tahun hidupmu akan sia-sia. Ayah, aku tidak membohongi kalian. Aku tidak berbohong. Minggir kau. Ibu. Bu. Aku tidak membohongi kalian. Aku benar-benar tidak bohong. Su Ciwan, kau tak seharusnya menipu ayah ibu begini. Kenapa? Kenapa kalian cuma percaya omongan sepihak? Kenapa kalian tidak percaya aku, anak kalian? Bagus, bagus. Sampai sekarang kau malah menuduh adikmu. Su Ciwan. Kenapa aku punya anak brengsek seperti kamu? Hari ini aku hajar kamu sampai mati. Ayah, aku tidak. Kalian sudah gila, anak ini selamat. Kalian mau membunuhnya? Diam kamu. Pertolongan apa? Kalian semua penipu. Kalian bersekongkol dengannya menipuku. Kalian dituntut. Ini rumah sakit, menyembuhkan orang. Kalau terus bikin ribut, jangan salahkan panggil satpam. Ini Pak Ciwan dari grup Ciwan. Kita tak bisa macam-macam dengannya. Ayah. Kak, Dia juga tidak sengaja. Dia cuma terlalu menginginkan hidup orang kaya. Apa katamu? Ampuni dia. Kali ini akan kubiarkan dia. Entah nanti jadi orang macam apa. Hari ini harus kupukuli sampai mati orang serakah ini. Lihat. Lihat. Pura-pura lagi. Pasien sekarat, lakukan pertolongan dan Coba kulihat siapa yang berani. Siapapun yang berani menolong orang ini. Berarti melawan keluarga Ciwan. Sayang.
Periksa semua rekening banknya. Ambil semua uang biaya berobatnya, jangan sisakan sepeser pun. Aku mau lihat sampai kapan bisa pura-pura. Su Ciwan. Sebaiknya kau introspeksi diri. Kalau tidak, jangan pulang dan mencariku lagi. Ciwan. Ayahmu demi kebaikanmu. Kau introspeksi diri baik-baik. Ibu tunggu kau pulang dan mengaku salah. Kalian masih ngapain di sini? Tak dengar si miskin ini sudah tak punya uang, mau beramal untuknya? Su Ciwan. Kau bilang kau anak kandung, lalu kenapa? Waktumu tinggal sebulan, kau kerja siang malam demi menabung untuk mereka. Lalu kenapa? Ayah dan ibu butuh anak sepertiku yang bisa membanggakan mereka. Yang bisa membuat mereka senang. Bukan sampah sepertimu yang makan makanan anjing. Huh. Anak yang tadinya Setelah kalian perlakukan begini, orang macam apa sih? katanya dia juara 1 sekota. Rajin belajar, berbakti, dan pengertian, tapi apa kita masih bisa menolongnya? Apa yang bisa kita katakan? Dia bos grup Ciwan. Kalau dia sampai marah, bagaimana kalau kita diboikot industri? Orang tua kandungnya tak menyayanginya. Buat apa kita, orang luar, ikut repot? Ya, Bahkan orang tua kandungku sendiri tak menyayangiku. Bagus juga begitu. Di dunia ini, tak ada lagi yang perlu kupertahankan. Tunggu, Tuan Ciwan. Kondisi putra Anda kritis. Kalau menghentikan pengobatan, mungkin dia bahkan tak akan bertahan sebulan. Kalian mau berpura-pura sampai kapan? Kuberitahu kalian, Meski mati, aku tak akan keluarkan sepeser pun. Mau cari untung? Jangan harap. Kalian melakukan, keluarga pasien. bersiaplah digugat. Kami akan menuntut kalian. Mana ada orang tua seperti itu? Anak kandungnya hampir mati. Katanya orang terkaya pula. Itu apa? Kok seperti ada bayangan orang? Dokter Lin, ada orang mau lompat dari gedung. Nak, makan semangka. Kamu kepanasan. Ayah, semangka ini dari mana? Ayah kerja, dikasih orang. Cepat makan. Ayah. Ayah juga makan. Baik. Cepat makan. Manis, kan? Manis. Manis, kan? Manis, kan? Ayo, bersulang. Ayah, aku kedinginan. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Lelaki sejati harus menderita. Berdiri yang tegak. Ayah, ibu. Aku sudah cukup menderita seumur hidup ini.
Cepat panggil keluarganya kembali. Cepat. Tunggu. Putra kalian kenapa-kenapa? Apalagi, Gawat, putra kalian mau lompat dari gedung. Lompat gedung? kanker lambung sudah sembuh, malah mau lompat gedung. Kalian mau apa? Ayah, ibu, kakak ingin jadi anak orang terkaya. Sekarang bahkan pakai bunuh diri. Untuk mengancam kita. Bagaimana kalau pulang dan lihat Pulang apanya? Aku ayahnya, aku presiden grup Ciwan. Kalau bunuh diri saja bisa mengancamku. Aku jadi orang terkaya? Tidak mungkin. Kalian cepat ikut aku lihat dia. Cepat pergi, sudah terlambat. Beritahu Su Ciwan, suruh dia datang minta maaf. Kami tak perlu lihat trik. Nyawa ini ku kembalikan pada kalian. Selamat tinggal. Ayah, ibu. Di kehidupan berikutnya, aku tak mau lagi jadi anak kalian. Ikut aku pulang, nanti kalian akan tahu. Kalau itu benar, kalian akan menyesal seumur hidup. Kanker lambungnya sudah sembuh, sekarang malah mau lompat. Kita tak perlu lihat tipu muslihatnya. Su Ciwan. Su Ciwan. ayah, tenang, minggir, minggir, minggir. Benar-benar ada yang lompat dari gedung. Su Angwo. Bagaimana ini? Mustahil. Ini mustahil. Ayah, ibu, kalian tak mungkin percaya itu Su Ciwan, kan? Ayah, ibu, jangan panik. Tadi aku sudah tanya, kakak tadi ke kantor cari Wen Mingkia. Benarkah? Serius? Lalu ini kenapa? Pokoknya pasti bukan kakak. Anak, Nak, kenapa kamu sebodoh ini? Kuberimu 100.000, bantu aku berpura-pura. Ibu harus bagaimana? Ayah, ibu, lihatlah. Sudah kubilang, kan? Jadi pasti bukan kakak. Dia tahu kalian orang terkaya di Huhai. Dia sangat cinta uang. Mana mungkin dia rela mati? Aku ketakutan. Benar juga, Ciwan tak mungkin bunuh diri. Dia tak mungkin bunuh diri. Sejak kecil aku mendidiknya agar kuat. Pasti bukan dia. Ayah, ibu, ayo cepat pergi, sial sekali di sini. Jantung ibu juga tak bagus. Kita kembali ke mobil untuk istirahat dulu. Ayo. nak, Su Ciwan, memangnya kenapa kalau kau benar-benar mati? Seumur hidup pun kau tak akan bisa mengalahkanku. Su Ciwan. Su Ciwan. Anak durhaka itu makin keterlaluan. Sudah lama kita didik baik-baik, tak disangka jadi begini. Dia tahu identitas kita terlalu cepat. Dengan sifatnya begitu, harusnya dia makan sampah 10 tahun lagi. Kau sudah memukul dan memarahinya. Masa tak membiarkan Su Ciwan pulang? Suruh kepala membereskan kamar Su Ciwan. Nanti kita jemput dia pulang. Ayah, kalau kakak tahu selama ini dia tinggal sendiri di kampung kota. Sedangkan kita tinggal di rumah mewah. Aku takut dia akan mengamuk. Berani? Aku ayahnya. Semua ini kuberi. Kalau tidak, dia harus terima. Dengar semuanya, tak ada yang boleh menjemputnya pulang. Lokasi rumah dan perusahaan keluar. Bisa ditemukan dengan mudah. Kalau dia mau pulang, gampang sekali. Lihat kan?
Baru dibicarakan, dia langsung muncul. Begitu tahu caranya tak berhasil, dia menelepon untuk minta maaf. Halo? Apa katamu? Yang tadi lompat dari gedung itu Su Ciwan? Anda keluarga Su Ciwan, ya? Kondisi pasien kritis. Asalkan setuju, rumah sakit bisa melakukan operasi. Setuju. Segera kembali membayar biaya operasi. Hei, kamu ngapain? Kenapa kamu masih bodoh juga? Jelas ini cara baru yang dia pikirkan. Kamu malah mau lompat dari gedung? Kita melihat ada orang mau lompat. Dia tak menyangka kita melihatnya. Kalau Ciwan benar-benar. Mustahil. Dia tahu ayah kandungnya orang terkaya. Pasti dia cuma cari cara buat minta uang. Ayah, bagaimana kalau aku beri kakak sedikit uang? Dia sudah berkali-kali minta, kalau dia benar. Omong kosong, dia pasti bisa pakai segala cara. Kalau uang itu diberikan padanya, entah masalah apa lagi yang akan terjadi. Soal begini. Sekali dibuka, ada yang kedua. Jangan buka celah ini. Aku paham, aku tak akan memberinya. Jangan marah lagi. HM. Untung kita berpengalaman. Tak seperti bajingan ini. Bergaul dengan orang-orang tak jelas. Dia bahkan bersekongkol dengan rumah sakit untuk menipu kita. Xiao Li, kumpulkan semua bukti dengan jelas. Tuntut seluruh rumah sakit ini ke pengadilan. Aku ingin lihat. Bagaimana dia akan berbohong untuk penjahat itu di pengadilan. Turun pelan-pelan. Sayang, dulu kamu tak tega membesarkan Ciwan dalam kemiskinan. Agar kamu tenang, kita mengadopsi Jingyan. Tak disangka. Jingyan sekarang begitu pengertian. Ayah, ibu. Untung kita mengadopsi Su Jingyan. Su Ciwan juga tak bisa diandalkan. Mulai sekarang, biar Membantu di perusahaan. Terima kasih, ayah, ibu. Aku akan bekerja keras dan mengelola perusahaan dengan baik. putra bayiku, Su Angwo. Oh, ya. Villa yang kau inginkan sudah ayah beli. Tinggal di sana memudahkanmu kuliah. Terima kasih, ayah. Su Ciwan. Orang tuamu. Perusahaanmu. Jabatanmu. Semuanya milikku. Su Jingyan. Ayah, ibu, kalian datang. Bagaimana di perusahaan? Sudah terbiasa? Ya. Sayang sekali kakak tak bisa datang ke perusahaan. Bajingan itu, entah sudah berapa kali datang. Kali ini, tak akan mudah bagiku memaafkannya. Pak Su, catatan keluar masuk pengunjung yang Anda minta. Langsung saja. Orang itu sudah datang berapa kali? Kalau belum sampai 100 kali, jangan biarkan dia masuk. Kali ini, aku harus memberinya pelajaran. Pak Su. Dari catatan ini, Tuan Muda Ciwan sepertinya belum pernah datang. Belum pernah datang? Benar. Catatan pengunjung grup Ciwan dan Villa Yunding tidak ada. Semua catatan pengunjung membuktikan Tuan Muda Su Ciwan belum pernah datang sekalipun. Dia jadi lebih pintar. Main tarik ulur denganku. Tak ada kabar darinya. Jangan-jangan dia benar-benar kenapa-kenapa? Tidak bisa. Aku harus pulang melihatnya. Dia bisa kenapa? Bukankah dia sudah sering kabur dari rumah? Bajingan itu mata duitan. Setelah tahu aku bos grup Ciwan. Begitu dia menekan kami untuk memberitahunya siapa aku, mana mungkin dia tak datang? Dia memang sudah dimanjakan oleh kita. Dia kira kita masih akan memanjakannya seperti dulu. Kali ini, harus ku beritahu. Apa akibatnya melawanku? Xiao Li. Soal terakhir kali, bagaimana urusan menggugat rumah sakit yang kusuruh? Soal rumah sakit menipu sudah diselidiki. Dalam 2 hari ini pasti ada hasilnya. HM.
Jingyan. Akhir-akhir ini, proyek yang kau tangani bagus. Tenang saja. Ayah akan memberimu 10% saham grup Ciwan. Benarkah? Terima kasih, Ayah. Jingyan, selama ini kau lebih dewasa dan menenangkan daripada kakakmu. Nanti, ayah dan ibu juga tenang menyerahkan perusahaan padamu. Aku dan ibumu pergi dulu. Ya. Ayah, Ibu, hati-hati di jalan. Kenapa ayah memberikan banyak saham ke bagaimana nasib Ciwan nanti? Perusahaan ini milik kita. Saham Jingyan sedikit bukan apa-apa. Dia orang jahat. Dia cuma mengincar uang kita. Kalau dia dengar kabar ini, pasti dia panik sekali. Dia pasti ingin cepat-cepat pulang. Masuk akal. Xiaoli, sebarkan berita ini. Umumkan ke seluruh kotahu. Di rapat pemegang saham lusa, aku akan resmi mengumumkan Jingyan masuk jajaran manajemen grup Ciwan. Dan mewarisi saham. Baik. Rapat pemegang saham grup Ciwan. Mereka juga akan membagi saham kepada Su Jingyan. Kau mengidap kanker lambung dan melompat dari gedung tinggi. Sekarang kau terbaring di kamar mayat yang dingin ini. Tapi tak seorang pun menanyakanmu. Hidup mati Mingkia sudah takdir. Su Ciwan juga tak ingin melihatmu sesedih ini. Ciwan baru saja pergi. Aku tak mau dia terbaring sendirian di sini. Aku ingin dia segera dimakamkan dengan tenang. Dr. Lin, tolong izinkan aku membawanya pergi. Tanpa pengakuan dari keluarga inti, jenazahnya tidak bisa dibawa pergi. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, aku akan memberitahu mereka. Halo semuanya, sudah lama tak bertemu. Halo, para paman. Halo, Tuan Su. Ini putra Anda, Su Ciwan, kan? Ini anak angkat kami, Su Jingyan. Jadi Tuan Su mau menyerahkan perusahaan nanti kepada anak angkatnya? Kau lebih baik pada anak angkat daripada kandung. Ya, Berita rapat pemegang saham Tuan Su sudah disebarkan sesuai permintaan Anda. Hanya saja, belum ada kabar tentang Tuan Muda Ciwan. Ayah, ini semua salahku. Kakak, Pasti marah karena kejadian hari ini. Aku tidak usah ambil sahamnya. Jingyan, Saham grup Ciwan, aku mau kuberikan pada siapapun, itu bukan urusannya. Jingyan, kamu tak perlu khawatir soal saham. Ciwan tidak patuh, jadi wajar saja posisi ini diberikan kepadamu. Aku akan naik ke panggung untuk mengumumkan berita pengalihan saham kepada Su Jingyan. Dia pasti sudah hilang akal. Dengan sifat Su Ciwan, kalau tahu, akan datang bikin ulah. Berani? Xiaoli. Kabari tim keamanan, siaga tingkat 1. Kalau bajingan itu berani menerobos masuk, usir dia di depan semua orang. Baik. Mau mendapat maafku. Belum semudah itu. Ya. Hari ini akan ada yang bikin keributan. Tambah orang di lokasi rapat, pastikan rapat berjalan lancar. ayah, banyak yang menghalangi. Aku takut kakak malah makin marah kalau nanti tak bisa masuk. Biarkan dia melihat dari pintu. Dengar kalian semua. Kalau bocah itu berani menerobos masuk, hajar habis-habisan. Rapat pemegang saham akan dimulai. Aku ingin lihat. Sampai kapan bocah itu mau bermain licik. Tuan Su, Tuan Muda Su, waktunya tiba. Kita harus naik. Semuanya, rapat pemegang saham hari ini diadakan untuk mengumumkan berita penting. Kalian sudah dengar kabarnya.
Ada perubahan pada saham grup Ciwan. Tak sampai 10 detik. Anak durhaka itu pasti akan menerobos masuk dan bikin ulah. Pertama, izinkan aku memperkenalkan putra angkatku, Su Jingyan. Dia tahu aturan dan pengertian. Jauh lebih menenangkan daripada putra yang kami besarkan dengan susah payah. 5, 4, 3. Sekarang, dengan resmi saya umumkan. Putraku, Su Jingyan. Tunggu. Kau memang masih tak bisa tenang. Kenapa kau? Kau kesini buat apa? Ini rapat pemegang saham, cepat keluar. Ini soal Tuan Muda Ciwan. Benar saja. Aku sudah tahu anak ini serakah akan keuntungan. Iri sekali. Mana mungkin dia rela melepas kesempatan mewarisi grup Ciwan? Aku cuma sedikit menekannya. Dia langsung buru-buru pulang. Dibesarkan serba kekurangan. Kenapa tak tahu diri? Bu, jangan salahkan kakak. Dia cuma iri padaku, tak apa-apa. Dia di mana? Suruh dia datang sendiri untuk minta maaf. Kalau tidak, aku tak akan memaafkan dia yang pura-pura sakit. Tuan Muda Su Ciwan tidak datang. Tidak datang. Nona Wen Mingkia, dia dihalangi di luar. Katanya Su Ciwan kena masalah. Kena masalah? Sudah, jangan bicara. Maksud Wen Mingkia adalah maksud Su Ciwan. Anak itu pasti tahu. Aku siapkan 10% saham untuk Su Jingyan. Dia juga gengsi untuk... Mereka cuma bisa mengirim utusan sepertimu untuk mengacau. Ciwan benar-benar bikin khawatir. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Ayah, rapat pemegang saham bukan hal sepele. Kalau kita pergi begitu saja, aku khawatir akan berdampak pada perusahaan. Tuan Su, ini menyangkut citra seluruh grup kita. Benar juga. Jingyan memang lebih teliti mempertimbangkannya. Segera suruh Wen Mingkia untuk membesarkan anak ini. Nanti akan kubalas perbuatanmu. Semuanya, tadi cuma sedikit insiden. Aku lanjutkan pengumumannya. Mulai hari ini, Su Jingyan memegang 10% saham grup Ciwan. Dia resmi masuk jajaran manajemen grup Ciwan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, semuanya. Tuan Muda Jingyan memang muda dan berbakat. Di usia semuda ini, dia sudah punya 10% saham grup. Masa depannya pasti sangat cerah. Nona Mingkia, silakan pulang. Sekarang pun tak bisa membiarkannya pergi dengan tenang? Tuan Muda Ciwan, kedepannya kami harus banyak mengandalkan Anda. Benar, jangan-jangan nanti seluruh grup Ciwan jadi milik Anda. Tuan Muda Ciwan, untuk merayakan Anda dapat saham. Saya yang traktir, kita semua bersenang-senang. Baik. Sudah menahan diri bertahun-tahun. Sudah saatnya bersantai. Ayo. Anak durhaka itu bikin aku marah. 10% saham tak bisa memancingnya keluar. Bagaimana? Apa dia mau seluruh grupku? Ciwan sebesar ini masih saja tak tahu diri. Bagaimana kita bisa tenang menyerahkan perusahaan? Menurutku dia perlu diberi pelajaran. Jangan beri dia sepeser pun. Lihat dia bisa bertahan sampai kapan. Tapi berhari-hari tak ada kabar darinya. Aku selalu merasa tak tenang. Apa yang perlu dicemaskan? Kau percaya omong kosongnya itu? Tadi kanker lambung, sekarang malah lompat gedung. Tapi, Halo, Pak Su, putra Anda menggoda istri di klub malam. dia berkelahi dengan orang. Apa katamu? apa? Anak durhaka itu. Di tempat seperti itu, dia menggoda istri orang. Pasti ulah Su Ciwan. Tapi kami tak pernah memberi uang sepeser pun. Mampukah dia datang ke tempat seperti ini? Dia punya teman berandal. Seharian keluyuran dengan mereka. Kalau bukan dia, siapa? Orang ini? Hari ini, akan kupatahkan kakinya. Dia di mana?
Jingyan, kenapa? Ayah, ibu. Jingyan, Ayah, ibu, aku. Jingyan. Ternyata kamu menggoda istri orang lalu berkelahi. Jingyan. Kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Ayah, ibu. Semua ini ulah kakak. Setelah memukuli orang, kabur. Semua orang melihat. Itu perbuatan Ciwan. Ya, Kenapa kamu di sini? Ayah, ibu, aku minta maaf pada kalian. Aku menghubungi kakak. Aku memberinya uang. Dia keluar dan berkelahi. Sampai masalahnya jadi begini. Aku datang untuk membereskan akibatnya. Ternyata Ciwan. Aku khawatir padanya di rumah. anak itu. Benar-benar bikin aku marah. Sia-sia aku membesarkannya 18 tahun. Ayo, pulang. Harus kupatahkan kakinya. Biar dia tak bikin masalah lagi. Ayah. Ayah. Baru beberapa hari tidak pulang. Juga tak tahu bereskan rumah. Mau bikin siapa naik darah, sih? Keluar kau. Baru beberapa hari tak dihajar, sudah berani kurang ajar. Dia mana? Ciwan ini belum pernah pulang. Belum pernah pulang. Kalau bukan di sini, kemana? Jangan-jangan masih di rumah. Mustahil. Tidak sakit, kami tak memberinya uang. Rumah sakit takkan menampungnya. Tidak di sini. Dia sudah tak punya tempat lagi. Listrik. Malah menggoda istri orang. Minta dihajar. Kalau pulang kali ini, kukurung di ruang bawah tanah dan kubiarkan kelaparan beberapa hari. Lihat saja. Padahal aku mengkhawatirkannya. Dia malah pergi bersenang-senang. Ayo ke rumah sakit, cari gadis itu. Kita pasti tahu bajingan itu bersembunyi di mana. Belum berhasil menghubungi keluarga Al. Semua telepon kami ditolak dan diblokir. Jenazahnya sudah lama di kamar mayat. Dia juga anak yang malang. Dia giat belajar demi masa depan. Dia berhemat demi keluarganya, tapi akhirnya malah bernasib begini. Di mana Suciwan? Kalian sembunyikan bajingan itu di mana? Pak, Ini rumah sakit, jaga ketenangan. rumah sakit apa ini? Kalian membantu anak saya menipu orang tuanya. Lalu sembunyikan putraku lagi. Beritahu, sudah kusuruh orang kumpulkan semua bukti untuk menuntut kalian. Rumah sakit kalian ini, cepat atau lambat akan bangkrut. Jangan menyebarkan fitnah. Apa yang kalian lakukan? Ada apa? Pria ini langsung bikin keributan. Aku juga tidak bisa Kamu dokter, kan? Aku datang mencari putraku. Suruh anak itu keluar sekarang. Anakmu. Dokter, aku tahu anakku ada di rumah sakit. Suruh dia keluar masa lalu, kami bisa melupakannya. Siapa bilang kami akan melupakannya? Katakan pada Suciwan. Kalau dia tak keluar sekarang, saham grup Ciwan, tak akan dia dapat sepeser pun. Grup Ciwan. Kau bos grup Ciwan. Kenapa? Sekarang baru tahu takut? Bicara. Di mana anak itu? Kalau tidak, rumah sakit kalian tak akan aman hari ini. Sekarang baru mau cari anakmu? Anakmu mau lompat dari gedung. Mengapa tak cemas? Berani kau bicara begitu pada... Lompat dari gedung apa? Rumah sakit masih mau bantu anak saya menipu? Suruh anak itu keluar sekarang juga. Tuan, Nyonya. Putra kalian sudah meninggal. Mi meninggal? Maksudnya meninggal itu apa? Sesuai arti harfiahnya. Putra kalian, Suciwan, sudah meninggal. Ayah, ibu, ini Wen Mingkia. Dia pengejar kakak. Semua teman sekelas kami tahu Wen Mingkia suka kakak. Oh, jadi kamu. Kecil tapi sudah pandai bohong. Selalu melakukan hal tak manusiawi. Suciwan sejak kecil hemat, berbakti, dan pengertian. Dia selalu mengutamakan keluarga. Kalau bukan karena kalian, apa dia akan mati? Siapa sebenarnya yang tidak manusiawi? Apa omong kosongmu? Anakku hari lalu masih baik-baik saja. Wen Mingkia, aku tahu kau suka kakak dan selalu membelanya, tapi ini masalah besar. Jangan bantu dia menutupinya lagi. Rumah sakit macam apa? Sebentar bilang kanker lam, bilang akan mati. Bisa bicara jujur tidak? Kalian masih berani menipu? Anak ini, Kalian berani menipu kami, bilang dia sudah mati. bagus. Dia mati, ya? Dengar baik-baik.
Kalau hari ini dia belum mati, akan kuhajar dia sampai mati pakai ikat pinggang ini. Mingkia Mingyang, keluarga Su bukan orang sembarangan. Kalau masih tak mau mempertemukan kami dengan akan kusuruh konstruksi meratakan rumah sakit kalian. Karena kalian ingin bertemu dengannya. Baik. Kalau begitu, akan kubawa kalian menemui dia. Sungguh, Kalau begitu, cepat pergi. Anak ini berputar-putar sejauh ini. Bukankah cuma supaya kita merendahkan diri dan memintanya pulang? Kalau kita pergi sekarang, dia pasti akan ikut pulang dengan penuh harap. kali ini Su Ciwan keterlaluan. Nanti kita harus menegurnya. Hari ini, kakinya harus dipatahkan. Su Ciwan, Inikah keluarga yang kau lindungi dan baktikan selama 18 tahun? Mereka benar-benar seperti hantu. K.A. Kamar mayat. apa maksudmu? Kenapa bawa kami ke sini? Bukankah kalian ingin bertemu Su Ciwan? Dia ada di sini. Wen Mingkia, tak punya waktu meladeni ulahmu. Aku presiden grup Su. Kalau kau terus begini, jangan salahkan kalau aku kasar. Kami tak mempermasalahkannya karena kau seumuran dengan Su Ciwan. Kalau sampai membuat kami marah, seluruh rumah sakit kalian pun tak akan sanggup menanggung akibatnya. Kalau kalian semua tak percaya, kenapa tak berani melihatnya? Atau kalian takut tahu? Akulah membunuhnya dengan tanganku. Diam kau. Anak durhaka haus pujian dan keuntungan. Mana mungkin dia rela mati? Aku tak percaya. Hari ini, aku bongkar kebohongan kalian. Benar. Ini jelas bukan Su Ciwan. Tidak, dia bukan anakku. Tidak mungkin. Ciwan. Kenapa dia Ciwan? Sekarang kalian percaya? Su Ciwan sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Laporan autopsinya. Dokter bilang dia sudah lama kekurangan gizi. Di tangannya ada luka dan kapalan akibat bekerja siang malam. Di tubuhnya ada bekas pemukulan yang disengaja. Di dalam perutnya, sisa sayur dan tanah yang tak tercerna. Kalian masih manusia? Wen Mingkia. Bibi mohon padamu. Katakan pada Bibi. Ini bukan Ciwan. Dia cuma menghindari kami, tak mau bertemu kami. Kami tak akan mempermasalahkan apapun lagi. Bibi cuma berharap dia selamat dan sehat. Sekarang kalian baru menyesal. Semua karena kalian, dia sampai jadi begini. Padahal dia bos grup perusahaan ternama. Dia memberi kapal pesiar dan villa seharga 5,6 miliar kepada anak kandungnya. Masa sampai tak bisa makan kenyang? Ngapain kau masih berbaring di sini? Bangun, pulang bersamaku. Kau pura-pura, ya? Apa yang kau lakukan? Jangan pukul anakku. Su Ciwan. Bukannya kau mau uang? Akan kuberikan semuanya. Bangunlah, ya? Kau mau bangun atau tidak? Kalau tak bangun, benar-benar kupukul kau. Su Angwo. Semua ini gara-gara kamu. Kau sudah memaksa anakku sampai mati. Aku menjalani bayi tabung selama 7 tahun. Aku cuma punya 1 putra. Satu-satunya putraku. Kau paksa dia mati begitu saja. Kembalikan putraku. Kembalikan putraku yang sehat. Ciwan kami pintar sekali, sudah bisa makan biskuit sendiri.
Ambil. Waktu kecil, kita tak mampu beli makan. Kita makan sampah tong sampah. Kenapa kau boros sekali? Jangan kotor. Anak ini tak boleh dibesarkan begini. Nanti dia jadi rusak. Tidak. Tidak mungkin. Orang zaman dulu juga mendidik anak dengan hidup susah. Kenapa justru anakku yang kena? Pasti bohong, pasti bohong. Dia bukan suciwan, kan? Kamu masih belum paham? Ini bukan didikan hidup susah, ini penyiksaan terang-terangan. Kalian yang memaksanya seperti sekarang. Ya, semua karena aku. Aku cuma ingin dia lebih dewasa. Apa salahku? Ayah, ibu, jangan terlalu sedih. Kakak sudah pergi. Tapi aku akan menggantikannya, merawat kalian. Pergi dari sini. Kenapa anakku bisa meninggal? Waktu di rumah sakit kalian, dia baik-baik saja. Kalian pasti yang membunuhnya. Benar. Lembaga medis di luar negeri bilang anakku tidak apa-apa. Kami baru pergi beberapa hari, dia sudah meninggal di rumah sakit kalian. Aku akan laporkan ini ke pihak berwenang. Kalian yang membunuh anakku. Aku akan laporkan ke pihak berwenang. Sekarang juga. Tenang. Aku sudah menyuruh mereka datang. Pak Polisi. Wen Mingkia, ya, kamu yang melapor? Pak Polisi. Aku mau melapor. Rumah sakit ini menyembunyikan informasi. Anakku masih baik-baik saja. Lihat, sekarang dia terbaring di sini. Pak Polisi, mereka yang membuat anak saya jadi begini. Kalian harus membela kami. Keluarga harap tenang dulu. Masalahnya belum jelas. Polisi akan menyelidikinya sampai tuntas. Ayah, ibu, sebelumnya. Kakak selalu bersama Wen Mingkia. Jangan-jangan dia tertular penyakit buruk. Makanya, pasti begitu. Ku bilang, anakku belum lama ini masih baik-baik saja. Sekarang jadi begini, pasti karena dia. Muda, tapi hidupnya berantakan. Pasti dia menularkan penyakit kelamin pada anakku. Pantas saja anakku. Bulan ini tiap hari pergi pagi pulang malam. Ternyata dia diajak orang tak jelas seperti ini untuk keluyuran. Kalian cuma percaya omongan sepihak. Kalian sama sekali tak paham anak sendiri. Tak ada yang lebih mengenal anak selain ayahnya. Aku mengenal anakku. Polisi, tangkap dia. Dia pasti yang membunuh anakku. Saat kecelakaan, rumah sakit punya catatan. Su Qiwan tidak punya penyakit kelamin. Tidak punya penyakit kelamin. Kalau bukan karena itu, lalu apa? Menurut penyelidikan kami, Su Qiwan menderita kanker lambung stadium akhir. Apa katamu? Kanker lambung apa? Jangan-jangan, kalian juga mau menipuku? Kami sudah mencari lembaga medis terbaik. Mereka bilang anakku tidak apa-apa. Rumah sakit salah. Mereka pakai laporan palsu untuk mengelabui. Pak Polisi. Anakku memang berperilaku buruk. Bersekongkol dengan rumah sakit ini untuk menipu kami. Jangan sampai tertipu. Diam. Kami sudah mengirim ahli memeriksa. Penyakit ini mana mungkin bermasalah, jangan mencurigai polisi. Dan rumah sakit, lebih baik tanyakan pada ahli luar negeri kalian, apa dia benar-benar ahli. Su Jingyan. Ahli luar negeri yang kau cari. Sebenarnya kau dapat dari mana? Ayah. Ahli itu salah diagnosis. Juga tertipu. Mana mungkin penyakit ini salah diagnosis? Ini menyangkut kesehatan kakakmu. Bagaimana bisa kau asal mencari orang tak kompeten untuk mendiagnosisnya? Ayah, maaf. Semua salahku. Waktu tahu kakak sakit, aku panik. Mencari dokter luar negeri rekomendasi teman. Maaf, semua salahku. Aku tak seharusnya begitu mengkhawatirkan kakak. Semua salahku. Ayah, ibu, aku tahu salah. Seharusnya aku mati menggantikan kakak. Ah, Jingyan. Kenapa kau sebodoh ini? Su Angwo, kita sudah kehilangan satu putra. Jangan sampai Jingyan terluka lagi. Orang tua kandung tak peduli pada putra kandungnya sendiri. Mati-matian melindungi anak angkat. Sungguh konyol.
Waktu Ciwan di ruang gawat darurat. Dia nyaris mati. Lalu kalian? Apa yang kalian lakukan? Kenapa? Kenapa kalian begitu mudah percaya omongan orang, tapi tak percaya pada aku, anak kandung kalian? Bagus, bagus. Sampai sekarang, kau masih menyalahkan adikmu. Su Ciwan. Kenapa aku bisa punya anak brengsek sepertimu? Hari ini akan kupukul sampai mati. Ayah, aku tidak. Aku. Su Angwo. Saat nyawa anakku di ujung tanduk. Kenapa? Kenapa kau tega sekali? Tidak mungkin. Meski anakku kena kanker. Setidaknya dia bisa hidup sebulan. Bagaimana mungkin dalam beberapa hari, dia sudah pergi selamanya? Iya. Kalau memakai sumber daya dan koneksi keluarga Ciwan, Ciwan pasti bisa selamat. Kenapa rumah sakit bilang mati, dia langsung mati? Pasti kalian. Sebenarnya apa yang kalian tutupi? Kenapa anakku jadi seperti ini? Kenapa? Tentu karena dia lompat dari gedung. Lompat dari gedung? Apa katamu? Benarkah ada orang yang lompat dari gedung? Bagaimana dengan Su Angwo? Mustahil. Ini tidak mungkin. Ayah, Ibu, kalian tidak mungkin benar-benar percaya itu Su Ciwan, kan? Ayah, Ibu, jangan tegang. Tadi aku sudah menanyakannya. Kakak tadi pergi ke kantor mencari Wen Mingkia. Sungguh, Jadi, ini sebenarnya apa? pokoknya pasti bukan kakak. Nak? Nak? Waktu Ciwan lompat dari gedung, dia sudah memberitahu kalian. Tapi kenapa kalian? Kenapa kalian tak berani melihatnya? Tidak mungkin. Bunuh diri apa? Lompat dari gedung apa? Anakku sangat pencemburu. Sangat materialistis dan suka pamer. Mana mungkin dia bunuh diri setelah tahu dirinya anak orang terkaya? Iya. Kami bahkan mau menyekolahkannya ke luar negeri. Dia belum tinggal di villa. Mana mungkin dia rela pergi? Maksudmu Su Ciwan mata duitan? Pak polisi. Anak saya sejak kecil hidup kekurangan. Dia penuh mental miskin, gengsinya juga tinggi sekali. Demi memaksa kami mengakui dia anak orang terkaya. Dia bersekongkol dengan rumah sakit mengubah diagnosisnya. Tapi setahu kami, setelah tahu dirinya kena kanker lambung, dia mati-matian kerja 3 pekerjaan sehari hanya untuk menabung biaya pensiun kalian. Ternyata dia kerja mati-matian. Demi kami. Apa yang harus kami lakukan agar kalian? Ciwan sama sekali bukan orang yang matre dan suka pamer. Justru mata kalian cuma melihat uang dan keuntungan. Makanya kalian mengira semua orang matre. Anak Ciwan menyembunyikan penyakitnya. Karena takut kalian khawatir, dia ingin memakai sisa hidupnya untuk membalas budi kalian, tapi tak disangka orang tuanya sama sekali tidak kekurangan uang. Pantas saja. Pantas saja dia pergi pagi, pulang malam. Kukira dia pergi bersenang-senang. Tak kusangka. Bersenang-senang? Su Ciwan sebaik itu? Bagaimana bisa punya orang tua seperti kalian? Aku mengenalnya bertahun-tahun. Dia tak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Karena dia mengingat apa yang kalian katakan padanya. Harus mandiri. Harus membumi. Makanya tak menerima kebaikan siapapun. Mustahil. Setelah terakhir kali menghajarnya, aku sudah melarangnya keluar. Tapi dia tak pulang semalaman. Masih bilang dia tidak macam-macam. Saat itu Ciwan ingin bilang dia kena kanker. Kalian memukulinya tanpa mencari tahu dulu. Malam itu dia pendarahan lambung dan pingsan. Kalau bukan karena aku memaksanya pergi, mungkin hari itu dia sudah pergi. Setelah keluar, dia pulang. Ada CCTV. Silakan kalian lihat. Kakak juga baru pulang keesokan harinya. Ya, Kalaupun dia tidak di tempatmu, dia ada di tempat orang lain. Dia pergi buat apa? Bukannya sudah kubilang?
Sudah bilang padaku. Katamu waktu telepon kemarin. Halo, Ayah, bisa kasih aku uang? Aku dikepung orang. Dikepung? Siapa mengepung anakku? Cepat transfer uang ke aku. Kalau mereka tak dapat uang, Mereka akan menyetrumku pakai tongkat listrik. Aku takut sekali. Kumohon, cepat datang selamatkan aku. Siapa yang berani menghadang anakku? Mau mati? ayah, ibu, tapi kakak tiap hari pakai baju lusuh. Preman mana yang mau bertaruh pada anak keluarga miskin? Ayah, jangan-jangan kakak pergi dengan wanita lagi, tak punya uang buat sewa kamar? Bajingan ini. Ayah, bukan begitu. Bukan begitu. Aku suruh kau merenung di rumah, tapi tiap hari malah keluyuran dengan orang lain. Aku dan ibumu bekerja di luar, tiap sen kami dapat dengan susah payah. Teganya kau minta uang begitu saja? Ayah, kau cepat selamatkan aku. Aku tidak bohong pada kalian. Kau harus diberi pelajaran. Ayah, Wen Mingkia. Kau bilang kakak dipukuli. Dia pergi kemana? Siapa yang memukulinya? Kau punya bukti? Siapa yang memukulinya? Bukannya kau yang paling tahu? Su Jingyan, pergi kemana? Mana aku tahu? Kau tahu atau tidak, itu tak penting. Semuanya terekam kamera pengawas. ini rekaman pengawas dari dekat rumah Su Qiwan. Kamera pengawas di jalan ini rusak? Kenapa kau punya? Kalau tak mau ketahuan, jangan berbuat. Su Jingyan, kenapa kau panik? Setelah keluar dari rumah sakit, langsung pulang. Apa yang dia lakukan, lihat saja nanti. Bu, kepalaku sakit sekali. Aku mau pulang untuk istirahat. Ini menyangkut kakakmu. Kalau kau tidak enak badan, pulanglah dulu. Ayah, kita pulang. Rekaman ini tak berguna. Lebih baik pulang cepat. Biar kakak dimakamkan dengan tenang. Su Jingyan. Katakan padaku. Kenapa kau takut dengan rekaman ini? Aku tidak takut. Kalau begitu, tonton sampai selesai dulu. Baik, kita tonton sampai selesai. siapa kalian? Dia orangnya. Hajar dia. Ada apa ini? Kok bisa begini? Orang yang kami lihat dipukuli saat pulang hari itu. Kenapa dia ciwan? Hari itu aku melihatnya. Aku ada tepat di sebelahnya. Aku melihatnya. Kenapa? Kenapa aku tidak melangkah 2 langkah lagi untuk menolongnya? Ayah. Ayah. Kalau tak mampu, jangan pura-pura. Kak. Kak, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Hari itu dia meneleponku, tapi aku malah tak mempercayainya. Kami selalu mengira dia sedang berbohong. Pasti dia sangat putus asa saat itu. Ini semua salahku. Kenapa aku tak bisa mempercayainya? Kenapa? Siapa sebenarnya ini? Berani menyuruh orang mencelakai anakku? Cari dia. Cari orang ini untukku. Aku pasti tak akan memaafkannya. Benarkah? Ayah, ibu, jangan lihat lagi. Melihat hal seperti ini cuma bikin sedih. Lebih baik kita cepat bawa kakak pulang. Tutup jendelanya, jangan sampai anak itu ketakutan. Su Jingyan, aku peringatkan kamu. Jangan bergaul dengan orang-orang tak jelas, atau nasibmu akan seperti ini. Mengerti, ayah?
Ayah, Ibu. Nikmatilah. Ayah. Ibu. Kali ini kita bisa minta harga tinggi. Ayo, cari Su Jingyan. Su Jingyan, Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu Su Jingyan? kau. Jadi selama ini kau yang membunuh Ciwan. Aku tidak. Kenapa harus kamu? Kenapa kamu? Dia kakakmu. Ayah, aku. Tenanglah. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tak sengaja. Aku cuma lihat. Kakak membuat kalian marah, jadi aku ingin memberinya pelajaran kecil. Demi mereka. Atau demi dirimu sendiri, menyewa pembunuh untuk membunuh. Itu kejahatan, Pak Polisi. Saat Su Jingyan melakukan semua ini, dia sudah dewasa. Kami akan menangani semua ini dengan serius. Bu, aku tahu salah. Tak akan berani lagi. Tolong selamatkan aku, Bu. Jingyan. Ciwan saat itu. Saat memintamu menyelamatkannya. Kenapa kau sama sekali tak menolongnya? Ayah orang terkaya. Ayah pasti bisa menyelamatkanku, kan? Ayah, tolong aku. Aku juga anak ayah. Pergi kau. Aku cuma punya satu anak. Dia Su Ciwan. Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Memberimu semua yang terbaik. Hidupmu lebih baik daripada anak kandungku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas anakku begini? Siapa yang memberiku keberanian? Bukankah kamu? Setiap hari menyuapi Su Ciwan sampah. Yang membuatnya kena kanker lambung, bukankah kamu? Ya. Memang aku yang memukulnya. Tapi orang yang benar-benar membunuhnya selalu kamu. Dia sampah yang kamu didik dengan teliti. Aku hewan peliharaan yang kamu rawat sesukamu. Kamu cuma mencintai dirimu sendiri, Su Angwo. Kau gagal membesarkan kedua putramu. Omong kosong. Kau bohong. Aku tak mencelakai Ciwan. Akan kubunuh kau. Lepaskan aku. Kau lupa? Kau juga membunuh anjing kecil kesayangannya. Pantas saja dia tak sanggup hidup lagi. Kau yang memaksanya mati. Semua salahmu. Kembalikan anakku. Kau yang membunuhnya. Memangnya kau tak salah? Saat Ciwan memohon bantuanmu, bahkan berlutut, apa yang kau lakukan? Kau hanya menutup mata. Kau menyaksikan mereka membunuh putramu. Apa itu bukan salah? Dan aku juga. Akulah membunuh Ciwan dengan tanganku sendiri. Sayang. Ciwan, sekarang semuanya sudah terungkap. Kau pasti tak akan menyesal lagi. Ayah. Ibu. Aku pasti akan belajar giat.
Saat sudah besar nanti, Aku akan berbakti pada kalian. Anak baik. Su Ciwan. Ibu yang bersalah padamu. sayang. Aku sudah menyuruh orang mencari foto putra kita. Pemakaman putra kita. Harus kita adakan semeriah mungkin. Pak Su Angwo, ini foto yang Anda minta lewat telepon. Biar kulihat. Foto apa yang kau temukan? Aku mau foto putra kandungku. Tapi, kami tidak punya foto Tuan Muda Su Ciwan. Ternyata, kita bahkan tak pernah memotretnya. Sayang. Aku, Su Angwo. Bilang anak harus dibesarkan susah, agar kelak jadi kuat. Punya cita-cita, dan menjadi orang yang hebat serta mandiri. Tapi aku tak tega. Selama 18 tahun, kau kemana-mana mencari sisa makanan orang. Memaksanya makan suap demi suap. Waktu itu dia masih kecil, aku tak mengizinkanmu menyuapi. Kau malah pergi ke panti asuhan, dan mengadopsi Su Jingyan. Kau malah pergi ke panti asuhan, dan mengadopsi Su Jingyan. Anak kandung kita. Harus dididik dengan baik. Kau selalu terlalu lembek. Kalau kamu benar-benar merasa kasihan, anggap saja Jingyan sebagai dia dulu. Setelah itu, Su Jingyan tinggal di kamar anak mewah. Ciwan malah berguling-guling di lantai semen. Su Jingyan mengenakan pakaian pesanan bernilai jutaan. Ciwan. Memakai sepatu usang yang dipungut dari tumpukan sampah. Cukup, jangan lanjutkan. Keluarga kita terkaya. Tapi anakku hidup seperti pengemis kecil. Sayang. Aku salah. Baru sekarang aku tahu. Akulah yang menyebabkan kematian anak kita. Aku benar-benar sadar aku salah. Su Angwo. Kita cerai saja. Apa yang sudah kulakukan? Saat pertama kali bertemu denganmu, kamu sudah begitu penurut dan dewasa. Waktu itu, aku kira orang tuamu sangat menyayangimu. Su Ciwan. Setiap hari memungut sampah sebanyak ini. Belilah makanan yang enak untuk dirimu. Lihat, kamu kurus sekali. Aku tahu ini sangat melelahkan. Tapi ayah dan ibu lebih lelah. Siang mereka harus bekerja, malam juga harus kerja sambilan. Kalau ku jual lebih mahal, mereka tak perlu kerja sekeras ini. Sampai 24 jam sehari. Entah kenapa kamu masih miskin. Kau tak paham dunia orang dewasa. Sayangnya, semua tak sesuai harapan. Su Jingyan sudah dipenjara. Orang tuamu juga sudah bercerai. Ayahmu terpukul tak bisa bangkit lagi. Grup Ciwan pun merosot karenanya. Mereka semua sudah membayar harga yang pantas. Tapi aku? Apa yang harus kulakukan? Andai kau bisa melihat semuanya. Betapa baiknya.